Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Binsar Nikodemus Siregar. Dan kita sudah ada di bulan Desember. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang semangat untuk Desember boleh ketik di kolom komentar, bilang saya sangat bersemangat untuk Natal tahun ini. Haleluya. Kita sudah masuk di bulan Desember, maka kita akan sama-sama belajar tentang Natal, tentang esensi dari Natal. Supaya apa? Supaya kita nggak hanya Natalan sekedar tradisi, tapi kita juga benar-benar mengerti esensi Natal. Bahkan doa saya supaya di Natal tahun ini saudara benar-benar merasakan kasih Yesus yang begitu besar dalam kehidupan saudara. Sama-sama kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Apapun keadaan kami hari ini, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Apapun keadaan kami hari ini, kami percaya Engkau buktikan kasih-Mu di atas kayu salib. Kau berikan tubuh-Mu, curahkan darah-Mu, mati bagi setiap kami sebagai bukti tanda cinta-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sebentar kami akan bersama-sama belajar tentang kasih-Mu, tentang Natal, di mana Engkau membuktikan kasih-Mu bagi setiap kami. Kami doa firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Kita sudah masuk di bulan Desember, bulan Natal. Gimana? Udah pasang pohon Natal? Udah dekorasi rumah? Udah nentuin mau Christmas dinner sama teman-teman di mana? Atau cross kado di mana? Atau mungkin udah ketuangan jahit untuk jahit baju Natalmu tahun ini? Tapi saya doa Natal ini gak hanya sekedar tradisi, tapi kita juga memahami apa esensi dari Natal. Karena esensi lebih penting dari tradisi. Ada juga anak muda yang datang ke pendeta bilang, Pak Pendeta, ada banyak berkat kita pergi ke Belanda. Natal so dekat, gandengan belum ada Pak Pendeta. Saya mau katakan, ada atau nggak ada gandengan kita di Natal tahun ini, yang paling penting adalah Tuhan gandeng kita, amin. Tuhan pegang hidup kita. Bukan tentang ada gandengan, ada pasangan atau enggak, tapi Natal ini tentang Yesus, amin. Sama-sama tulis di kolom komentar lagi bilang, Natal adalah tentang Yesus, haleluya. Hari ini kita akan belajar, judul renungan kita hari ini adalah kasih yang menyelamatkan. Kita buka sama-sama di Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 saudara. Sama-sama kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal berbicara tentang kasih Tuhan. Natal adalah ketika Tuhan membuktikan kasih-Nya. Firman Tuhan katakan kasih Tuhan bagi setiap kita bukan kasih yang kecil, tapi kasih yang begitu besar. Apa buktinya? Dia buktikan dengan dia memberikan satu-satunya anak yang tunggal, namanya Yesus. Untuk dia turun ke dunia, gak hanya turun ke dunia, tapi dia mati menebus segala dosa kita. Kenapa ini penting? Kenapa ini harus selalu diingatkan bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap kita? Karena ada banyak orang punya persepsi yang salah sama Tuhan. Banyak orang berpikir Tuhan jahat karena Tuhan gak jawab doa saya. Tuhan jahat karena Tuhan ambil orang yang paling saya cintai dalam hidup saya. Tuhan jahat karena saya orang yang berdosa, saya gak layak ketemu Tuhan, saya takut untuk datang sama Tuhan. Hey, come on. Jangan pernah punya persepsi yang salah tentang Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, saudara dan saya. Mungkin ada orang datang hari ini bilang, Pak, Tuhan tuh gak sayang ya Pak sama saya. Soalnya saya udah doa bertahun-tahun, tapi keadaannya gak berubah. Pak, saya udah doa bertahun-tahun untuk keluarga saya,
tapi keluarga saya belum juga pulih. Pak, saya udah berdoa bertahun-tahun untuk penyakit saya, tapi penyakit saya juga belum sembuh, Pak. Jangan kita melihat Tuhan berdasarkan keadaan kita. Saya mau katakan gini, saudara. Keadaanmu tidak menentukan kasih Tuhan dalam hidupmu. Apapun keadaanmu hari ini, percayalah Tuhan mengasihimu. Dia sudah buktikan kasihnya dengan dia turun ke dunia, menjadi manusia, mati buat saudara dan saya. Mungkin hari ini engkau lagi merasa gak layak. Mungkin hari ini engkau lagi merasa berdosa sehingga engkau takut untuk datang sama Tuhan. Kau pikir Tuhan gak sayang lagi sama engkau karena engkau adalah orang yang berdosa. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan begitu mengasihimu. Saya doa, firman Tuhan katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Efesus 3 ayat yang ke-18. Ayat 19 katakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Natal berbicara tentang yang punya sorga, crazy in love with you. Dia begitu mengasihimu. Firman Tuhan katakan tadi, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya. Kita harus benar-benar sadar bahwa kita disayang sama Tuhan. Apapun keadaanmu, Tuhan sayang sama engkau. Yang pertama dikatakan betapa lebarnya. Lebar berbicara tentang kasih Tuhan tidak hanya pada suatu kelompok tertentu, tapi Tuhan mengasihi semua umat manusia. Bahkan Tuhan turun ke dunia dikaruniakan untuk dunia ini, untuk semua orang. Yesus gak turun ke dunia hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Bagi yang percaya akan diselamatkan dan tidak binasa. Betapa lebarnya kasih Tuhan untuk semua umat manusia. Yang kedua, betapa lebarnya kasih Tuhan berbicara tentang kasih Kristus itu gak ada ujungnya. Mungkin saudara hari ini sedang lari dari Tuhan. Saya mau katakan kasih Tuhan sanggup untuk menjangkau engkau dimanapun engkau berada. Mungkin hari ini engkau sedang mendoakan orang yang belum terima Yesus, yang belum percaya sama Yesus. Saya mau katakan kasih Tuhan begitu lebar sehingga mereka tidak bisa lari dari kasihnya Tuhan. Yang kedua dikatakan betapa panjangnya kasih Tuhan. Cintanya manusia terbatas, cintanya manusia bisa berubah-ubah, tapi kasihnya Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kalau hari ini engkau sedang meragukan kasih Tuhan, Pak, saya udah lama nih gak datang ke gereja. Pak, saya udah lama nih gak baca Alkitab, gak doa. Tuhan masih sayang gak ya sama saya? Saya mau katakan kasih Tuhan begitu panjang. Dia tetap mengasihimu. Hari ini ayo kembali sama Tuhan, datang lagi sama Tuhan. Dia siap memeluk engkau dengan kasihnya. Kemudian dikatakan betapa tingginya kasih Tuhan. Tinggi artinya apa? Dia sanggup mengangkat kita yang rendah ini. Dia sanggup mengangkat kita tinggi-tinggi. Kita yang hina dijadikan mulia karena kasihnya yang begitu besar. Dia yang mulia menjadi hina karena dia mengasihimu. Dia meneteskan darahnya. Tangannya terpaku di atas kayu salib. Dia dicambuk, dia dihina karena begitu mengasihi saudara dan saya. Yang terakhir, betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan gak hanya di permukaan, tapi kasih Tuhan untukmu begitu dalam dan bisa menyentuh sampai kedalaman hatimu. Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Hari ini kita belajar Natal berbicara tentang kasih Tuhan. Natal berbicara tentang Tuhan yang punya sorga. Dia rela turun ke dunia menjadi hina untuk saudara dan saya. Boleh tulis di kolom komentar, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Puji Tuhan. Hari ini kita akan tutup dengan Roma 8 ayat yang ke-32. Firman Tuhan katakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia?
Artinya apa? Kalau anaknya saja diserahkan buat saudara dan saya. Apapun yang kau doakan, apapun yang kau perlukan, Tuhan tahu dan pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dia buktikan kasih, Dia buktikan kasihnya. Dia buktikan kasihnya. Dia turun ke dunia, mati bagi setiap kita. Namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sama-sama angkat tanganmu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih Kau berikan satu-satunya anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk turun ke dunia sebagai bukti kasih-Mu bagi setiap kami. Hari ini kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tahu Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau tetap percaya. Kami tetap bisa mengatakan bahwa kami begitu disayang sama Tuhan. Kasih-Mu begitu lebar, kasih-Mu begitu panjang, kasih-Mu begitu tinggi, kasih-Mu begitu dalam bagi setiap kami. Kau punya kasih yang tidak terbatas. Hari ini apapun keadaan kami mau datang kembali sama Tuhan. Kami tahu, kami percaya Engkau Allah yang selalu menunggu kami untuk memeluk kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami doa di Natal tahun ini, kami benar-benar mengerti esensi Natal, bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Kasih-Mu menyelamatkan hidup kami, kasih-Mu mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hari ini, sepanjang hari ini, ke dalam tangan penguasaan-Mu, di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama semua yang percaya, kerinduanku church, sama-sama kita mau katakan amin. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.